Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat siang. Siang Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai konseling hari ini, kita perkenalan dulu ya, Mbak, agar nantinya lebih memudahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Lelia Rahmawati. Nanti Mbak bisa panggil Ibu Lelia sama Pak. Ya, Bu. Dengan Mbak siapa? Saya Sofia Marlita Lekti, bisa dipanggil itu Sofi. Oke, dengan Mbak Sofi. Ya. Terima kasih karena Mbak sudah menyempatkan waktu untuk konseling hari ini. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melaksanakan konseling seperti ini? Sebenarnya itu belum, cuman kayak saya pengennya itu konseling, jadi ini baru pertama kali. Oke, berarti ini baru pertama kali ya? Ya. Pas waktu Mbak sekolah dulu berarti belum pernah konseling juga? Belum. Oke, belum juga. Mbak dari mana? Dari mana? Saya dari Bantarsari, Cilacap. Bantarsari, Cilacap. Sekarang kuliah? Iya, saya sekarang kuliah di Oh, di Unugak Sugian berarti ya? Ya. Berarti pulang pergi Mbak? Atau kos? Atau mondok? Saya di asrama Darussalam. Oh, di asrama. Berarti deket ya sama Iya. kuliahnya? Oke. Kalau dari sini sekitar 1 menit atau 2 menit. Oke, berarti cepet ya? Iya, cepat naik motor soalnya. Oh, naik motor. Iya. Mbak ngambilnya prodi apa? Saya prodi PAI Di PAI sekarang semester? semester 3. Saya ambil PAI semester 3. Oke. Jadi sebelum kita mulai konseling hari ini, Ibu akan menjelaskan asas dan kontrak kita di hari ini. Jadi kontrak kita hari ini adalah kurang lebih selama 20 menit untuk hari ini ya Mbak. Dan mungkin jika 20 menit telah selesai, nantinya besok kita bisa melaksanakan konseling lagi jika merasa ini konseling kita pada hari ini itu kurang. Kemudian di BDA itu ada beberapa asas yang harus Mbak ketahui juga. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu dimana kayak konseling datang ke konselor itu bukan paksaan dari orang lain, jadi atas murni diri sendiri. Apakah Mbak kesini murni dari sendiri? Ya, saya murni dari diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan yang nantinya masalah Mbak Sofia yang kita bahas di sini itu tidak akan bocor kemana-mana dan itu juga tidak akan membeberkannya ke publik. Jadi cukup sampai di sini diskusi kita kali ini. Oke, sama-sama. Jadi gimana perasaan Mbak Sofi kali ini? Perasaan saya, masalah yang saya hadapi. Iya. Jadi perasaan saya itu merasa insecure kepada teman saya sendiri. Nah, terutama masa-masa kuliah ini, kan di sini di kuliah umumnya itu kayak kita beradu argumen seperti itu kan. Nah, di situ kita bisa mengukur bagaimana kemampuan public speaking dari kita. Nah, di situ saya itu kayak sebelumnya emang saya belum dapat bekal tentang public speaking. Jadi saya baru belajar ya ketika saya kuliah. Di situ kan banyak teman-teman dari manapun, terus kita jadi satu, terus mereka juga berbeda-beda pendapat dalam menyampaikan materi, khususnya presentasi, dan menyampaikan tanggapan sanggahan terhadap materi yang disampaikan tadi. Nah, saya itu punya temannya itu juga perempuan loh, terus saya merasa insecure kepadanya karena dia itu pintar, terus public speakingnya oke, dan dia juga bisa mengikuti semua pelajaran dengan sangat sempurna gitu, dan bahkan sepertinya nilainya dia itu A+ semua. Jadi kayak saya merasa insecure gimana sih caranya, dan permasalahannya saya itu udah berusaha saya sudah berusaha untuk mencari bagaimana cara untuk membangun public speaking saya. Nah, tapi saya itu sampai sekarang itu belum bisa. Dan sampai sekarang pun saya kalau melihat teman saya sedang presentasi atau menyampaikan tanggapan, itu seperti saya kayak merasa insecure gitu, gimana sih caranya gitu. Dan sampai sekarang ini saya belum bisa. Gimana ya? Jadi Mbak Sofi itu kayak merasa insecure ya, apalagi kalau saat
lihat teman yang Mbak Sofia maksud tadi. Oke, kayak apa yang Mbak rasakan ketika Mbak Sofia sedang di fase atau merasa insecure? Misalnya sekarang, di masa sekarang teman Mbak Sofia yang tadi Mbak Sofia maksud itu public speaking. Kemudian apa yang Mbak Sofia rasakan di belakang saat melihat teman Mbak? Ada rasa ingin seperti itu, tetapi sampai sekarang masih belum bisa. Nah, saya itu kayak ketika saya berada di posisi teman saya yang sedang menyampaikan materi atau apa, saya itu kayak merasa ribet dan merasa sangat minder jadinya loh. Jadinya itu semua yang ada di pikiran itu bunda. Kalau kuliah pasti kan ada yang namanya presentasi ya Mbak. Nah, bahkan pasti sekarang sudah semester 3. Berarti sudah melewati fase-fase atau masa-masa presentasi yang mana public speaking Mbak Sofia itu diuji di situ. Saat Mbak Sofia presentasi, saat menyampaikan materi, apakah Mbak Sofia merasa nervous, gugup, ataupun belibet Mbak? Ya, itu jelas sekali, dan sampai sekarang saya sudah semester 3 itu masih saya rasakan. Bagaimana ya cara untuk menghilangkan rasa seperti itu? Sebelumnya Ibu ingin tanya Mbak Sofia sebelum Mbak Sofia kuliah di Indonesia, Mbak Sofia SMA atau MA? MA mau bahasa yang negeri. Oh, Mangkusaku Cilacap. Ya, Ngambilnya jurusan apa? prodi jurusan agama. Oh, jurusan agama keagamaan ya. Ya, Di apa dulu waktu Mbak Sofia itu kayak di sekolah itu ada kayak presentasi atau public speaking Mbak Sofia nggak ada sih, cuman kalau guru nyuruh untuk presentasi paling itu baca kita masih baca buku ya. baca buku. Dan berarti saat waktu itu presentasinya belum seperti kayak di perkuliahan ya. Kalau di perkuliahan itu kan kita dituntut untuk memahami, mengerti, kemudian kita sampaikan apa yang kita pelajari gitu ya. Kalau di itu kayak masih didukung oleh guru ya. Presentasinya juga baru bisa kayak baca buku gitu. Terus saat Mbak Sofia presentasi ini, misal mau presentasi terus Mbak Sofia itu merasa panas dingin. Apa yang Mbak Sofia lakukan untuk mengurangi rasa dingin, gugup, cemas tersebut? Kalau dari saya sendiri untuk mengurangi rasa panas dingin, gugup seperti demam panggung misalkan ya, itu saya harus menguasai materi dari presentasi saya sendiri. Nah, waktu itu saya pernah mencoba gimana saya bertanya kepada diri saya sendirian gimana cara agar saya tidak nervous di depan, bagaimana cara saya bisa mengatur kalimat-kalimat supaya mereka itu paham. Nah, itu saya mempelajari dari keseluruhan materi presentasi yang saya buat. Nah, terus di situ kayak ada kata-kata yang belum saya paham, saya searching di Google bagaimana maksudnya. Nah, terus kemudian saya tulis. Nah, sempat waktu itu berhasil. Cuma ya kalau mereka bertanya di luar materi, tapi saya masih belum bisa gitu. Jadi masih saya teoritis, bukan berdasarkan nalar gitu. Seperti itu. Oke, berarti kayak Mbak Sofia itu kayak sebelum presentasi sebelum itu Mbak Sofia itu harus memahami apa yang besok Mbak Sofia itu presentasikan. Kayak misal materi apa, berarti sebelum Mbak Sofia itu harus benar-benar belajar dulu. Kan kata-kata yang mungkin Mbak Sofia itu familiar menurut Mbak langsung searching gitu ya di HP biar presentasinya lancar. Ya, seperti itu. Berarti secara nggak langsung Mbak Sofia itu kayak menginginkan sebelum Mbak Sofia presentasi itu saya itu harus memahami materinya dulu biar teman-teman juga memahami. Oke. Mbak Sofia kan insecure dengan teman Mbak ya sebelumnya. Ya. Kayak kebiasaan apa yang merubah Mbak? Jadi kan katanya sudah ada usaha gitu. Entah public speaking biasanya belajar ngomong di depan kaca atau apapun itu. Apa yang Mbak lakukan? Saya berusaha menyusun kalimat antar kalimat biar bisa memahamkan teman-teman saya. Saya juga sempat kayak ya seperti itu, kayak belajar di depan kaca seperti itu.
tetapi sampai sekarang ini saya masih tidak itu nervous loh, saya tetap nervous dan mungkin apa emang orangnya seperti ini atau gimana saya nggak tahu. Sebelumnya Mbak pernah tanya nggak ke teman Mbak kayak gimana sih caranya biar kalau ngomong di depan banyak orang itu biasa aja gitu Mbak, nervous ataupun merasa gitu pernah nanya nggak? Saya sih sama dia sih nggak dekat, jadi nggak pernah nanya gitu. Berarti kurang deket ya, kayak di kelas cuma sekedar tahu tapi nggak deket banget gitu. Nggak pernah cerita apapun tentang ya apapun lah yang kayak teman dekat ceritakan seperti itu. Oke, jadi kalau sebenarnya di masa Mbak Sofia semester 3 ini saat presentasi itu merasa nervous, merasa gugup, merasa butek, itu wajar ya, karena juga mungkin Mbak Sofia juga belum terbiasa sebelum masa perkuliahan itu, apalagi masuknya keguruan atau apa Ya, fakultas guruan juga, berarti menuntut untuk besok misal kerja jadi guru, berarti menuntut untuk public speaking di depan siswa gitu ya. Ya betul sekali ini. Itu masih jadi PR buat saya. Sampai masih jadi PR juga ya. Gimana Mbak Sofia mengurangi insecure tersebut dengan cara Mbak Sofia tadi sudah belajar di depan kaca, terus kemudian memahami apa yang sebelum Mbak Sofia itu presentasikan, itu juga merupakan kayak satu langkah awal yang bagus Mbak. Jadi kalau di semester 3 ini public speakingnya belum bagus, itu nggak apa-apa, tapi setidaknya Mbak Sofia itu merasa ada peningkatan atau kemajuan. Apakah Mbak Sofia merasa ada kemajuan dari diri Mbak selama 1-3 semester ini? Ya, ada. Ya, saya merasa lebih sedikit baik dari semester sebelumnya. Kalau sebelumnya itu saya masih menerapkan presentasi dengan cara membaca, jadi bukan dari pemahaman yang saya dapat seperti itu. Berarti kayak dari waktu presentasi semester 1 mulai ya Mbak Sofi, karena di dulu sebelumnya ibaratnya ini kayak hal baru yang Mbak Sofi harus lakukan, berarti presentasinya itu kayak masih membaca PPT gitu ya? Iya betul sekali. Nah, dan kadang itu yang sangat tidak memuaskan dosen. Nah, seperti itu. Karena dosen itu maunya gimana supaya kita memahami materi kemudian disampaikan ke teman-teman, bukan membaca gitu ya. Karena biasanya dosen itu kalau kamu presentasi dibaca, ya teman-teman juga bisa baca tanpa kamu bacakan gitu. Ya betul sekali. Oke, jadi kamu kayak ada merasa tekanan nggak? Kamu aku nggak bisa public speaking nggak lancar, kamu merasa tertekan nggak sama hal itu? Kadang merasa tertekan, dan kadang ketika melihat teman saya sendiri itu kayak rasanya itu sedih loh, kayak oh aku sampai sekarang belum bisa seperti dia ya, seperti itu. Maksudnya itu kayak teman saya bukan hanya aktif dalam bukan hanya sempurna dalam public speaking, tapi dia itu bisa aktif dalam segala hal. Contohnya itu kayak multi talent seperti itu, dia itu multi talent, ya bisa apapun gitu, dan saya merasa insecure seperti itu. Jadi itu kayak termasuk hal yang sangat memotivasi Mbak Sofia bukan? Ya. Jadi kayak orang itu kayak menjadi motivasi Mbak Sofia kayak gimana caranya aku bisa seperti orang tersebut gitu ya. Nah kalau Mbak Sofia merasa insecure, sebenarnya insecure boleh, tapi kayak jangan terlalu insecure kayak mengedepankan aku nggak sama seperti dia, aku pengen seperti dia. Kayak setiap orang itu kan pasti punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Nah, mungkin apa yang Mbak Sofia punya atau yang di dalam diri Mbak Sofia itu lebih, mungkin dia juga kurang dalam hal itu. Jadi usaha Mbak Sofia tadi sudah bagus ya, seenggaknya ada peningkatan. Jadi besok waktu semester 4 atau semester 5 itu lebih baik gitu, nervousnya agak kurang, kemudian berikutnya agak berkurang gitu Ya. Dan saya merasa saya emang kurang membaca buku. Mbak Sofia suka baca buku juga? Sebenarnya saya suka, cuma rasa malasnya itu yang belum saya kontrol seperti itu. Rasa malas sebenarnya. Mbak Sofia tadi di asrama kan ya? Iya.
kalau di asrama itu jadinya seperti kayak di pondok nggak? Kalau di pondok itu kan kayak teratur ada ngaji atau apa. Kalau di asrama gimana? Kalau di asrama itu mulai ngajinya itu setiap maghrib sampai sholat isya. Jadi setelah isya kadang ya ada ngaji lagi, kadang udah selesai kegiatannya. Jadi cuma di waktu itu. Dan dalam waktu dari pagi sampai sore itu pengasuh dari pondok pesantren, pondok pesantren itu kayak menyempatkan dan membolehkan santri-santrinya untuk melakukan kegiatan seperti kuliah, sekolah seperti itu dan istirahat seperti itu. Jadi ngajinya di badan maghrib. Tapi di saat longgar misalnya free time-nya Mbak Sofia itu Mbak Sofia melakukan mengisi waktu luang Mbak Sofia di asrama dengan cara apa? Biasanya saya itu scroll TikTok. Scroll TikTok. Tapi ada nggak kayak waktu misalnya Mbak Sofia itu lagi free, kemudian kayak Mbak Sofia pengen ini belajar public speaking gitu, ada nggak? Pernah nggak gitu? Ya pernah, cuman kayak saya belum menemukan titik terang dari yang apa saya baca, jadi kayak masih sulit untuk diterapkan seperti itu. Dan bukunya itu menurut saya kurang menarik. Dari buku Mbak apa yang Mbak Sofia baca itu ya? Buku offline atau buku PDF itu Mbak? Offline. Oh buku berarti berbentuk buku langsung gitu ya? Oke. Jadi kayak Mbak Sofia pernah tanya nggak teman-teman Mbak Sofia misalnya saat Mbak Sofia lagi presentasi, kemudian abis presentasi Mbak Sofia tanya, aku tadi presentasinya menurut kalian itu gimana sih? Pernah nggak begitu? Iya pernah, sebenarnya dengan tidak saya menanyakan itu teman saya sudah bilang ke saya sendiri loh. Kayak terutama dari teman dekat saya sendiri ya, karena dia juga tahu sebenarnya apa yang saya rasa ketika saya presentasi. Nah terus bilang, wow Sof, udah ada kemajuan seperti itu, udah semakin pede seperti itu. Jadi sebenarnya kunci dari agar kita tidak nervous atau apa itu sebenarnya itu pede dulu ya, percaya diri. Sebenarnya kayak apa yang Mbak Sofia rasakan, apa yang Mbak Sofia pikirkan itu akan menjadi apa ya? Itu akan menjadi akibat juga kayak sebelum presentasi Mbak Sofia itu mikir aku nggak pede, aku nervous, nanti takut nanti aku gitu, pasti itu akan kayak menjadi pemicu Mbak Sofia itu pikiran Mbak Sofia sebelum presentasi atau sebelum public speaking gitu, banyak orang itu harus tenang, harus percaya diri. Kalau masalah gugup atau nervous pasti semua orang bahkan kayak orang-orang yang udah biasa misalkan MC nih pasti punya rasa nervous, nggak mungkin nggak punya nervous, deg-degan, itu pasti setiap orang pasti punya. Cuma ya bagusnya Mbak Sofia itu ada peningkatan dan semoga di semester depannya bakal terus ada peningkatan dari Mbak Sofia. Oke. Ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Sofia? Sepertinya udah, itu masalah saya udah kelas. Dari ke konseling kita hari ini apa yang Mbak Sofia dapat? Yang saya dapat itu saya harus agar saya tidak nervous ketika saya presentasi itu saya juga harus pede dan percaya diri. Dan ketika saya merasa insecure kepada orang tersebut, artinya orang tersebut itu bisa jadi motivasi buat diri kita sendiri, bahwa kita juga bisa loh seperti itu menurut versi diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi buat saya yang baik kayak menurut versi diri kita sendiri, jangan kayak tanpa meniru orang lain ya. Dirinya juga jangan benar-benar ditiru banget gitu. Kita buat versi kita sendiri gitu ya. Oke. Sesi konseling kita hari ini sudah selesai. Mungkin kalau menurut Mbak Sofia kurang atau masih ada yang diceritakan lagi, kita bisa jadwalkan di lain hari lain waktu. Siap. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ya Mbak Sofia. Ya, terima kasih juga Ibu Nadi sudah memberi saya agak lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu, alhamdulillah. Sudah bisa menghindari saya pencerahan. Alhamdulillah. Jadi konseling kita sudah cukup.
Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Dari Ibu mungkin ada salah kata atau salah ucapan yang menyinggung Mbak Sofia, Ibu mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi